Latar belakang dari permasalahan yang kami ambil yaitu pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah masih menjadi isu global yang dihadapi oleh seluruh dunia. Menurut laporan berjudul What a Waste 2.0 oleh World Bank, dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah padat perkotaan setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan permasalahan sampah yang cukup serius. Dengan penduduknya yang padat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas konsumsi, dan itu juga berbanding lurus dengan meningkatnya populasi sampah yang ada di Indonesia. Untuk itu, salah satu solusi untuk mengurangi sampah adalah dengan menerapkan gaya hidup zero waste, yaitu gaya hidup yang menekan seoptimal mungkin produksi pengelolaan sampah. Gerakan zero waste ini merupakan solusi jangka panjang yang lebih mumpuni dibandingkan membuang sampah pada TPA. Nah, alasan kami memilih gerakan zero waste di ITB yaitu kami merasa bahwa warga kampus ITB Jatinangor masih kurang kesadaran terkait sampah. Kami masih melihat banyak mahasiswa yang makan menggunakan wadah berbentuk plastik atau yang berasal dari plastik dan dibuang ke tidak pada tempatnya. Hal ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya jumlah tempat sampah terpilah di berbagai lokasi, minimnya edukasi tentang pengelolaan sampah. Nah, untuk itu, kami mengajak warga ITB Kampus Jatinangor untuk menerapkan gaya hidup zero waste yang dimulai dengan mengurangi sampah plastik dan mulai membawa bekal sendiri serta membawa tumbler. Tujuan dari laporan ini yaitu menganalisis kondisi pengelolaan sampah di kampus ITB Jatinangor saat ini, termasuk perilaku mahasiswa, dosen, staf, tenaga kependidikan dalam mempraktikkan prinsip zero waste. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan konsep zero waste di lingkungan kampus. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas, fasilitas, dan infrastruktur pengelolaan sampah yang tersedia, seperti tempat sampah terpilah dan fasilitas daur ulang. Untuk manfaat, kami memiliki 3 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan ITB yang lebih bersih, nyaman, dan asri yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengurangi sampah yang dihasilkan juga akan berpengaruh terhadap jumlah sampah yang ada di Provinsi Jawa Barat, termasuk bahkan di Indonesia. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan zero waste, sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang bisa dijadikan kerajinan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh orang. Lingkup permasalahan dari proyek ini, kami membatasi pokok permasalahannya pada pemilihan dan pengelolaan sampah yang ada di kampus ITB Jatinangor. Dan target sasaran dari proyek kami yaitu seluruh warga yang berada di dalam kampus ITB Jatinangor, baik mahasiswa, dosen, staf, dan pedagang yang berada di dalam kampus ITB Jatinangor. Dilanjutkan pada bagian studi literatur. Untuk menurut teori keberlanjutan sendiri, semua aktivitas manusia haruslah memperhatikan dampak terhadap lingkungan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Ini menurut pakar yaitu Cohen dan Wynne tahun 2007. Dilanjutkan menurut UNESCO, pemberian sebuah program edukasi terkait prinsip keberlanjutan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran yang utama, pengetahuan, serta keterampilan kepada masyarakat agar dapat menghadapi tantangan keberlanjutan di masa yang akan datang. Untuk poin-poin SDGs yang akan kita dukung dalam gerakan Zero Waste ini adalah poin SDGs ke-11 yaitu tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, poin SDGs 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan terakhir yaitu SDGs 13 aksi terhadap perubahan iklim. Nah, untuk mendukung implementasi dari proyek kami yaitu Zero Waste di kampus ITB Jatinangor, kami mengumpulkan data dengan cara survei tidak langsung, yaitu menggunakan platform Google Forms. Platform Google Forms untuk pengumpulan data, karena menggunakan platform ini kita bisa mengisi kuesionernya itu secara efisien dan juga fleksibel. Survei ini dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi, diantaranya 1. Kita ingin mengetahui kebiasaan dan perilaku mahasiswa terkait pengelolaan sampah. Yang kedua, kita juga ingin mengetahui pemahaman tentang konsep Zero Waste di
kampus ITB Jatinangor. Yang ketiga, kita pengen mengevaluasi fasilitas yang ada di kampus ITB Jatinangor seperti tempat sampah terpilah dan tempat daur ulang. Terus yang keempat, kita juga ingin mendapatkan saran dan juga komentar dari para responden yang mengisi kuesioner ini. Pada bab 4, yaitu hasil atau pembahasan, dimulai dari kondisi kampus ITB Jatinangor saat ini, yang dimana kampus ITB Jatinangor berupaya untuk mendukung penelitian terkait implementasi konsep Zero Waste sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien dalam menerapkan prinsip Zero Waste secara menyeluruh di kampus, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan or SDGs yang lebih luas. Kemudian dilanjut dengan penerapan kampus hijau, yang dimana penerapan kampus hijau di lingkungan perguruan tinggi atau kampus ITB Jatinangor semakin menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Kampus hijau ini mencakup berbagai inisiatif seperti pengelolaan energi yang efisien, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penghijauan ruang terbuka. Selain itu juga, penerapan kampus hijau juga melibatkan pengelolaan sampah yang baik, konservasi air, serta pendidikan dan kesadaran lingkungan yang ditanamkan kepada seluruh mahasiswa ITB Jatinangor. Kemudian dilanjutkan dengan analisis manajemen bencana, yang dimana manajemen bencana Zero Waste di lingkungan kampus ITB Jatinangor mengutamakan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kemudian pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari bencana, tetapi juga memberikan edukasi tentang keberlanjutan dan menciptakan kampus yang lebih tangguh dan bertanggung jawab secara lingkungan. Dari hasil penelitian dan metode yang telah dijabarkan di atas, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, mendapatkan hasil analisis berupa kondisi pengelolaan sampah di kampus ITB Jatinangor. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas tempat sampah yang membuat terhambatnya penerapan Zero Waste yang ada di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Dan yang ketiga, dengan adanya pemahaman tentang pemilahan sampah kepada warga kampus ITB Jatinangor, diharapkan efektivitas tempat sampah dapat ditingkatkan. Lalu, saran yang pertama, sebaiknya dilakukan pemerataan terhadap ketersediaan fasilitas tempat sampah di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Yang kedua, perlunya diadakan sosialisasi mengenai cara pemilihan sampah berdasarkan jenisnya kepada warga kampus ITB Jatinangor.